Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran di semester 2 sudah mulai dilakukan kembali untuk mata pelajaran fisika. Dikarenakan ada perubahan formasi dalam mengajar, maka untuk mata pelajaran fisika di kelas 11 semester genap akan dilakukan pembelajaran dengan Ibu. Untuk pembelajaran di semester genap ini, Ibu menggunakan buku sumber dari Martin Kang Inan tahun 2016. Kalian bisa pinjam di perpustakaan. Judulnya adalah Fisika untuk SMA kelas 11 berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2016. Penerbit dari Erlangga. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran di semester genap ini, Ibu akan memberitahukan dulu tata tertib pembelajaran fisika di semester genap. Karena kita pernah bertemu di kelas 10, maka tidak ada bedanya pembelajaran fisika di semester 11. Hanya mungkin dalam hal penilaian ada beberapa poin yang tidak Ibu ambil karena adanya pandemi ini. Nah, yang pertama, setiap siswa harus melakukan absensi di e-learning SMN 1 Serade. Kemudian, materi juga tersedia di e-learning, nanti media pembelajarannya bisa dalam bentuk video dari YouTube atau pemberian tugas berupa lembar kerja peserta didik. Nah, kemudian tata tertib yang ketiga, pengumpulan tugas juga dilakukan di e-learning. Tugas dapat berupa foto dengan format .jpg atau .png atau dalam bentuk dokumen, doc dan PDF. Nah, nanti hasil tugas harus kalian beri nama di setiap lembar kertas pengerjaan kalian. Tata tertib yang keempat itu syarat tuntas dari KKM dengan poin-poin penilaian yang Ibu lakukan. Pertama, tentu kalian harus memenuhi absensi selama 1 semester. Misalkan semester genap ini ada 9 pertemuan, maka ada 9 absensi yang harus kalian isi. Tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih. Kalau kurang dan ataupun lebih, maka nilai dari absensi akan dikurangi. Yang kedua, kelengkapan tugas. Nah, untuk kelengkapan tugas ini, apabila ada 5 tugas, maka kelima tugas tersebut harus dilengkapi dengan poin plusnya ketepatan waktu pengumpulan tugas. Nah, Ibu kasih waktu untuk pengerjaan tugas fisika dikerjakan dalam 1 minggu. Jadi, jadwal kita hari Senin, maka terakhir pengumpulan hari Minggu. Nah, yang ketiga, syarat tuntas KKM mengikuti ulangan harian, PTS, dan PAS. Jika ketiga syarat tersebut kalian penuhi, maka tidak harus diremedial atau tidak harus melakukan perbaikan. Baik, materi pembelajaran fisika di semester genap ini, kita akan membahas tentang fluida. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Jadi tujuan kita nanti mempelajari fluida ialah untuk menemukan bagaimana hukum Pascal dan hukum Archimedes bekerja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi fluida, di sini ada beberapa hal penting yang harus kalian ketahui. Pertama, kita akan mengenal wujud-wujud benda. Di bumi ini ada 3 macam wujud benda yang kita ketahui. Ada benda padat, cair, dan benda gas. Nah, untuk fluida di sini, sesuai dengan sifatnya yaitu tidak dapat menolak perubahan bentuk dan kemampuannya mengalir, maka benda cair dan benda gas dapat dikatakan sebagai fluida. Maksud dari tidak dapat menolak perubahan bentuk, untuk benda padat misalkan batu, apabila sebuah batu dimasukkan ke dalam gelas, maka yang terjadi adalah batu tersebut tetap memiliki bentuk seperti awal atau seperti batu ketika sebelum dimasukkan ke dalam gelas. Berbeda dengan benda cair dan benda gas. Apabila benda cair dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuk air akan menyerupai wadahnya, yaitu menyerupai gelas itu sendiri. Sama dengan gas, akan tetapi gas tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Nah, selain sifat fluida yang tadi, ada 4 sifat lainnya, yaitu fluida memiliki massa jenis, kemudian tegangan permukaan, kekentalan, dan tekanan.
Untuk massa jenis di sini atau density, persamaannya yaitu Rho sama dengan M dibagi V. Maka density di sini yaitu pengukuran massa setiap satuan volume benda. Nah, sebelum kalian mengenal density atau massa jenis, dulu ketika kelas 10, kalian lebih dulu mengenal dengan istilah massa atau ukuran suatu benda atau jumlah materi yang dimiliki oleh sebuah benda. Nah, kemudian kalian juga mengenal dengan istilah berat, yaitu massa yang dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, di sini harus bisa membedakan antara massa jenis, massa, dan berat. Kemudian yang kedua ada surface tension atau tegangan permukaan. Nah, maksud dari tegangan permukaan di sini, kalian pernah melihat seekor nyamuk di atas permukaan air? Nah, kenapa nyamuk tersebut tidak dapat tenggelam? Di sini karena nyamuk memiliki massa yang ringan, maka nyamuk tidak mampu memecah tegangan permukaan air. Nah, air ini kan berupa molekul. Jadi, ikatan-ikatan molekul yang dibentuk oleh air tidak dapat dipecahkan oleh nyamuk karena nyamuk sangat ringan. Berbeda dengan ketika kita berada di atas permukaan air, maka kita akan otomatis tenggelam karena badan kita memiliki massa yang lebih besar sehingga tekanan yang kita berikan terhadap permukaan air itu juga akan sangat besar. Jadi molekul air tidak dapat menahan tekanan yang diberikan oleh badan kita. Di sini tegangan permukaan dirumuskan menjadi gamma sama dengan gaya dibagi luas permukaan atau diameter dari permukaan benda. Satuannya Newton per meter. Tadi untuk massa jenis satuannya kilogram per meter kubik. Nah, yang ketiga adalah kekentalan atau viskositas. Jadi, viskositas di sini itu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu fluida. Maka nanti akan berbeda. Cairan yang terbentuk dari air murni dengan cairan yang terbentuk dari oli itu memiliki viskositas yang berbeda. Nanti berhubungan erat dengan hambatan. Nah, di sini untuk viskositas persamaannya itu gaya sama dengan 6V eta dikalikan jari-jari dikalikan kecepatan. Satuan dari viskositas itu Newton, karena di sini viskositas merupakan gaya juga. Kemudian yang terakhir ada tekanan atau pressure. Nah, di sini dapat kalian ketahui tekanan atau pressure di sini P sama dengan F dibagi A. Maka dapat kalian simpulkan bahwa tekanan itu gaya normal atau gaya ke atas yang bekerja pada suatu bidang. Dibagi dengan luas bidang tersebut. Satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Setelah kalian mengenal beberapa istilah yang penting, kita akan melanjutkan pembelajaran ke materi utama yaitu tentang fluida. Kita kembali ke peta konsep. Tadi untuk fluida memiliki sifat yaitu tidak dapat menolak perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir. Nah, di sini fluida terbagi menjadi dua, ada fluida statik dan ada fluida dinamik. Yang akan kita pelajari pertama-tama adalah fluida statik. Nah, fluida statik itu apa? Nah, statik di sini itu kan artinya diam. Berarti kita akan mempelajari fluida yang ada dalam keadaan atau kondisi diam. Nah, untuk materi di sini kita akan memfokuskan fluida yang berupa zat cair. Sebenarnya air itu kan istimewa. Air itu ketika dalam wujud padat, bentuknya menjadi es. Ketika dalam bentuk cair, maka dia adalah air. Dan ketika dalam bentuk gas, maka air itu adalah uap. Nah, apabila yang kita amati fluida di sini adalah air, maka kita dapat menyebutnya dengan istilah hidrostatik. Nah, untuk fluida dinamik nanti itu fluida yang bergerak atau fluida yang mengalir. Nah, terakhir tadi kita mengenal istilah tekanan. Tekanan itu tadi kan pressure atau P sama dengan F per A di sini. Atau gaya normal ke atas yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Itu tekanan. Nah, untuk satuan tekanan tadi F itu kan gaya berarti Newton, A itu luas berarti meter persegi, maka satuannya Newton per meter persegi. 1 Newton per meter persegi itu yaitu 1 Pascal. Kenapa disebut Pascal? Karena penemu dari perhitungan
tekanan ini adalah Blaise Pascal. Maka dinamakan Pascal di sini, 1 PA. Kemudian untuk keperluan cuaca, tekanan biasanya menggunakan satuan atmosfer atau ATM, cm Hg, mm Hg, atau milibar dengan konversinya sebagai berikut. 1 milibar itu 0,001 bar, 1 bar itu 10 pangkat 5 Pascal, dan 1 atmosfer itu 76 cm Hg, atau sama dengan juga 10 pangkat 5 Pascal dan sama dengan 1 bar. Nah, setelah tekanan, karena kita meninjau fluidanya yaitu zat cair, maka kita akan mengenal tekanan hidrostatis. Nah, di sini tekanan hidrostatis itu tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Kenapa? Karena ada pengaruh dari gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini menyebabkan zat cair dalam suatu wadah mengalami gaya tarik ke bawah. Jadi ketika semakin tinggi zat cair dalam wadah, maka akan semakin berat. Nah, maka tekanan zat cair pada wadahnya tersebut akan semakin besar. Untuk perhitungan tekanan hidrostatis, kalian bisa membayangkan ada sebuah balok yang diisi oleh air. Nah, di sini balok itu kan memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Maka ini diisi oleh air keseluruhan. Di sini dapat kita ketahui bahwa luasan dari balok adalah persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Sementara volume dari balok ini yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, karena balok di sini diisi oleh air, maka kita akan mengetahui massa jenis zat cair, yaitu Rho sama dengan M dibagi V. Nah, kita bisa mengetahui massa air yang dimasukkan ke dalam balok. Maka akan didapatkan M sama dengan Rho dikali V. V di sini adalah V dari balok, karena kan tadi fluida itu mengikuti wadah. Jadi volume airnya itu akan sama dengan volume balok. Di sini volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, maka akan menjadi M sama dengan Rho dikalikan panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi atau H. Nah, kemudian kita mengetahui berat dari air. Berat itu kan massa dipengaruhi gravitasi, maka di sini F atau sering kalian menyebutnya W, tidak masalah, sama dengan M dikalikan G. Nah, M di sini diganti dengan massa dari air yang tadi, yaitu Rho, P, L, dan H. Maka F sama dengan Rho kali P kali L kali H dikalikan gravitasi. Nah, di sini untuk mengetahui tekanan hidrostatisnya, di sembarang titik pada luas bidang, kita menggunakan persamaan tekanan F dibagi A. Nah, A di sini adalah luas permukaan dari balok, panjang kali lebar, maka tekanan hidrostatis sama dengan yang ini, Rho PLHG dibagi A. A-nya itu panjang kali lebar, maka akan didapatkan Rho dikalikan G kali H. Maka untuk tekanan hidrostatis, persamaannya yaitu P sama dengan Rho GH. Dengan Rho massa jenis zat cair, G-nya gaya gravitasi, dan H-nya ketinggian. Nah, kita masuk ke hukum Pascal. Hukum Pascal ini tadi masih bagian dari tekanan. Jadi hukum Pascal itu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup maka akan diteruskan sama besar ke segala arah. Contohnya begini, misalkan kalian memiliki satu buah plastik yang diberi bolongan, kemudian diberikan air, plastik tersebut ditali dan diremas. Maka air yang keluar dari bolongan-bolongan tersebut akan mengalir sama kuat. Nah, penerapan dari hukum Pascal ini seringnya ada pada dongkrak hidrolik. Nah, ini gambar dari dongkrak hidrolik. Nah, dan ini adalah dongkrak hidrolik yang sering disajikan dalam soal-soal fisika. Karena hukum Pascal ini berupa tekanan, maka tadi tekanan yang P sama dengan F dibagi A akan digunakan dalam persamaan dongkrak hidrolik ini. Maka persamaan kondisi 1 sama dengan kondisi 2. Maka di sini persamaannya akan menjadi F1 per A1 akan sama dengan F2 per A2.
Atau kalau misalkan dongkraknya berupa tabung, maka tinggal diganti luas persamaannya menjadi diameter. Selanjutnya adalah hukum Archimedes. Nah, Archimedes di sini ialah seorang ilmuwan dari Yunani yang ketika menemukan teorinya itu karena ia diminta oleh seorang raja yang sedang berkuasa pada saat itu untuk membuktikan apakah mahkotanya itu dibuat dari emas asli atau tidak. Nah, jadi ketika Archimedes menemukan teorinya, ia sedang berada di dalam bak di kamar mandinya. Ketika Archimedes masuk ke dalam bak, maka air yang ada di dalam bak tumpah keluar. Nah, Archimedes mengetahui bahwa tumpahan air yang keluar dari dalam baknya tersebut beratnya sama sebanding dengan berat tubuhnya yang masuk ke dalam bak tersebut. Nah, di sini Archimedes sangat senang sekali sehingga dia menyebutkan Eureka. Nah, istilah yang kita kenal dari Archimedes. Eureka di sini artinya aku sudah menemukan gitu. Jadi dia dapat menggunakan teori tersebut untuk menghitung volume dan massa dari mahkota sang raja. Nah, dari cerita Archimedes tersebut, kita mendapatkan gambaran bahwa hukum Archimedes di sini berhubungan dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda yang dimasukkan ke dalam fluida. Nah, di dalam hukum Archimedes ada istilah gaya apung, yaitu sama dengan gaya berat sebetulnya. Hanya di sini menggunakan istilah FA sama dengan FA itu gaya apung, sama dengan massa fluida, dikalikan gravitasi. Sama kan dengan gaya berat yang tadi, W sama dengan mg. Hanya di sini tinjauannya zat cair. Nah, gaya apung di sini, karena di sini massa fluida atau massa air, maka kita dapat mengetahui dari hubungan dari massa jenis, massa itu rho dikalikan V. Nah, di sini VBF adalah volume dari benda yang tercelup dalam fluida. Nah, jadi dalam hukum Archimedes, ada istilah benda yang tercelup sebagian, ada istilah benda yang tercelup seluruhnya ke dalam fluida. Nah, disimbolkan dengan VBF. Nah, di dalam hukum Archimedes ada konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, ini kondisi dari benda yang terapung, melayang, dan tenggelam. Kalian lihat perbedaan bendanya dan perbedaan fluida yang digunakan. Untuk kondisi benda terapung, di sini bendanya kayu dan fluidanya air biasa. Maka, untuk kondisi benda terapung, itu memiliki syarat massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Nah, makanya di sini si kayu terapung. Kemudian untuk benda melayang, bendanya itu telur dan fluidanya itu air garam. Nah, di sini kondisinya massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Nah, untuk kondisi benda tenggelam, di sini airnya air biasa dan bendanya adalah logam, maka di sini syaratnya massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Makanya logam ini tenggelam di dalam air. Nah, kemudian pada benda yang mengapung dan melayang, di sini terjadi keseimbangan antara berat benda W dengan gaya apung dari fluida. Sehingga berlaku hukum Newton 1, yaitu resultan gaya sama dengan 0. Nah, maka di sini gaya berat sama dengan gaya apung. Untuk kondisi benda terapung di sini, tadi sudah kita ketahui bahwa rho benda itu lebih kecil daripada rho fluida, sehingga volume bendanya itu lebih besar dari volume fluida. Nah, untuk benda yang melayang, di sini rho benda akan sama dengan rho fluida, sehingga volume bendanya juga akan sama dengan volume fluida. Kemudian untuk benda yang tenggelam, di sini pada benda yang tenggelam, berat W-nya itu lebih besar daripada gaya apung. Makanya si logam ini dapat tenggelam di dalam air. Nah, kondisinya adalah rho benda atau massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Tapi volume bendanya itu sama dengan volume fluida. Untuk materi fluida statik dicukupkan sampai hukum Archimedes. Minggu depan kita akan melakukan pembahasan-pembahasan soal dan latihan-latihan soal yang harus dikumpulkan. Minggu ini kalian hanya cukup menyimak video ini. Apabila ada
hal-hal yang sekiranya kalian anggap penting, maka silakan untuk mencatat, tapi tidak usah dikumpulkan. Penilaian hanya akan dilakukan dari absensi. Terima kasih sudah menyimak dan semoga dapat dipahami.